Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kajian Majelis Taklim Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwah fillah dimanapun berada yang menyimak rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, terima kasih, sanjungan pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah tetap menyimak kajian harian 15 menit kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Salawat dan salam adalah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang zuhud. Masih bab tentang zuhud, yaitu sederhana, menjaga diri dari sibuk atau mencintai dunia sampai lengah dalam beribadah. Hadis ke-12, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, celakalah budak dinar dan dirham, juga budak qatifah dan khamisah. Jika diberi ia rela, dan jika tidak diberi ia tidak rela. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis: peringatan agar tidak menyembah selain Allah, terutama hal-hal yang fana, misalnya harta dan pakaian. Yang tercela dari mengumpulkan dan memiliki harta adalah jika melebihi kebutuhan dan menyibukkan seseorang dari Allah, serta tidak menggunakannya untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi di sini tidak ada larangan untuk kaya, memiliki harta, seandainya tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan agar tidak menyembah selain Allah. Ta'isa abdud dinar, orang yang menyembah dinar atau harta atau uang atau apa saja. Masuk di sini menyembah, bukan menyembah secara langsung, karena bisa jadi kita tidak melihat ada orang yang menyembah uang, menyembah emas, menyembah harta, tidak. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang tujuan utamanya adalah memiliki harta. Apa yang dipikirkan di siang malam adalah harta tersebut, dan dia menjadi budaknya benda tersebut, hal tersebut, maka seolah-olah dia telah menyembahnya. Kan ada ayat Al-Quran yang menyebutkan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, menuhankan hawa nafsu. Jadi bukan menyembah nafsunya, bukan, tapi maksudnya adalah mengikuti segala sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau saya senang saya lakukan, kalau saya nggak senang saya nggak lakukan. Berarti di sini ukurannya adalah kesenangan hawa nafsu, bukan syariat. Bukan apakah diperintahkan oleh Allah atau sunnah Rasulullah, tidak. Jadi segala satu ukurannya adalah dirinya sendiri. Ini disebutkan dalam Al-Quran, orang yang menyembah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, seolah-olah dia menyembah hawa nafsu, seolah-olah dia menyembah emas perak, menjadi hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya dolar, hambanya emas, permata, kendaraan, pakaian, atau hal-hal yang sifatnya duniawi yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya itu menjadi sebab syiar, menjadi sebab kebaikan untuk taat kepada Allah, maka tidak ada larangan sama sekali. Wa anhu an radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi rida imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim faminha ma yablughu nisfa saqaini wa minha ma yablughu al-ka'bain fayajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuhu. Rawahul Bukhari.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat 70 orang ahli suffah yang tidak seorang pun mengenakan jas kecuali hanya sarung atau baju. Mereka mengikatkan pakaian itu di leher. Di antara mereka ada yang mengenakannya sampai setengah betis, ada yang sampai mata kaki. Pakaian itu dirapatkan dengan tangannya agar auratnya tidak terlihat. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis dalam kitab Hilyatul Aulia, Abu Nuaim menuliskan yang tampak dari kondisi ahlus suffah dan yang menyaksikannya adalah keadaan mereka adalah kemiskinan yang telah mendominasi mereka serta kesiapan mereka memilih kemiskinan. Sampai-sampai tidak terkumpul pakaian pada mereka dan tidak pernah ada dua macam pakaian. Ahlus suffah, para sahabat yang tinggal di pinggiran masjid, suatu tempat di masjid, tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya pakaian, makanan. Ini sangat luar biasa. Ini merupakan kebaikan dan keharusan jika harta menjadi sarana untuk mencapai tujuan agung dan syar'i dan tidak bisa diraih selain dengan cara itu. Hadis selanjutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahul Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis, motivasi bagi seorang mukmin agar berpaling dari cinta dunia serta tidak hanyut dalam kesenangannya, juga agar ia rindu kepada negeri akhirat. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkabayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku seraya berkata, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing atau menyeberang jalan. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menambahkan, jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Pergunakan waktu sehatmu untuk sakitmu dan hidupmu untuk matimu. Hadis riwayat Bukhari. Perawi menjelaskan artinya jangan kamu tunduk kepada dunia dan jangan jadikan dunia sebagai tempat tinggal. Juga jangan pernah berbicara kepada dirimu tentang kekekalan tinggal di dunia. Jangan memberikan perhatian berlebih kepadanya dan jangan terikat dengannya selain keterikatan orang asing kepada negeri yang bukan negerinya. Jangan menyibukkan diri sebagaimana orang asing tidak menyibukkan diri dengannya, di mana ia hanya ingin pergi menemui keluarganya. Billahi taufik. Pelajaran-pelajaran hadis, Nabi SAW memegang pundak Abdullah bin Umar yang menunjukkan kecintaan beliau kepadanya dan sebagai peringatan tentang pentingnya apa yang akan disampaikan. Segera melakukan amal tepat pada waktunya. Anjuran agar tidak memperpanjang angan-angan. Dengan demikian, perbuatan menjadi baik dan selamat dari menunda-nunda amal serta dari kemalasan. Anjuran agar menggunakan kesempatan untuk menambah ketaatan dan serta tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kesehatan dan hidup adalah modal penting bagi seorang muslim mukmin. Karena itu, hendaknya setiap mukmin memanfaatkan waktu sehat dan hidupnya untuk melakukan kebaikan. Tidak layak baginya menyia-nyiakan modal itu dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya di akhirat kelak.
Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbuka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairi bi asanid hasanah. Abul Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi berkata, seseorang datang menemui Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang suatu perbuatan. Jika aku lakukan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Rasulullah SAW menjawab, berzuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia mencintaimu. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang baik. Pelajaran-pelajaran hadis, rela terhadap rezeki yang halal setelah mengerahkan sepenuh tenaga dalam usaha dan kerja. Menjaga diri dari yang haram dan hati-hati terhadap yang subhat. Bersyukur atas rezeki halal, menginfakkannya untuk kebaikan. Segala yang ada di kehidupan ini baik berupa harta maupun kesenangan lain hendaknya berada di tangan manusia, bukannya di hatinya. Sebab semua itu hanya sarana, bukan tujuan. Zuhud bukan berarti miskin, meminta-minta, merendahkan diri, dan bermalas-malasan. Zuhud artinya kekayaan jiwa. Menjaga diri dan juga mengorbankan jiwa dan harta di jalan Allah. Cinta dunia tidak terpuji. Manakala hal itu menyebabkan orang mengutapkan nafsu syahwat serta menyibukkan diri dengan selain Allah. Sedangkan cinta dunia untuk melaksanakan kebaikan dan membantu sesama bukan termasuk yang tercela, bahkan menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala zakara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma asaba an-nas min ad-dunya faqala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu rawahu Muslim. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita tentang apa yang terjadi yang dialami manusia di dunia ini. Lalu ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW seharian perutnya dililit rasa lapar. Tidak ada sebiji korma jelek pun untuk menghanjal perut beliau. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis gambaran tentang zuhudnya Nabi SAW itu bukan karena kepapaan dan kemiskinan, namun karena semata-mata beliau zuhud di dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Juga sebagai pelajaran bagi para sahabat dan umatnya agar mereka tidak larut dalam nafsu syahwat serta kesenangan dunia. Dengan demikian agar mereka tidak mengabaikan ketaatan dan beribadah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syatru sa'irin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fakalimtuhu fafaniya. Muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di rumahku tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan kecuali sedikit gandum yang ada di rakku. Aku pun makannya hingga lama. Setelah itu aku takar untuk disedekahkan dan ia pun habis. Muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis, Nabi adalah penguasa seluruh jazirah Arab. Meski demikian di rumah istri kesayangannya tidak ada apapun selain sedikit gandum. Menakar barang saat jual beli sangat dianjurkan karena terkait dengan hak penjual dan pembeli. Sedangkan menakar barang saat akan sedekah tidak dianjurkan karena bisa jadi disebabkan oleh sifat kikir. Gandum juga bisa menyusut, karena itu ukuran takarannya bisa berkurang dari waktu ke waktu. Makanan yang semula sedikit lalu berubah menjadi banyak adalah salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis-hadis tentang zuhud, tentang menjaga hati dari keterikatan kecintaan kepada dunia yang melalaikan dari ibadah. Harta dunia dan segala sarana fasilitas dunia itu akan menjadi manfaat seandainya menjadi sarana, menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Disebutkan seperti pengembara atau orang yang lewat saja. Tidak ada orang yang memiliki dunia, semua dunia pasti akan ditinggalkan.
Mudah-mudahan kita bisa istiqomah 15 menit kajian harian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan istiqomah ke ilmu pengetahuan dan pemahaman dan diberikan keselamatan, kesejahteraan dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.